Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang jaringan epitel dan juga jaringan ikat. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang jaringan otot, jaringan saraf, organ, sistem organ, sel punca, dan juga tumor. Simak video ini baik-baik ya. Yang pertama adalah jaringan otot. Jaringan otot tersusun dari sel-sel atau serat-serat otot yang tergabung dalam berkas-berkas. Serat otot disebut juga dengan miofibril. Miofibril terdiri atas satuan-satuan yang lebih kecil disebut miofilamen. Miofilamen ada dua, yaitu miofilamen tebal dan miofilamen tipis. Miofilamen tebal mengandung miosin, sedangkan miofilamen tipis mengandung aktin. Sel otot juga memiliki membran plasma yang disebut sarkolema dan berisi sitoplasma yang disebut sarkoplasma. Di dalam tubuh kita terdapat 3 macam jaringan otot, yaitu otot polos, otot rangka atau otot lurik, dan otot jantung. Lalu, apakah perbedaan antara otot polos, otot rangka atau otot lurik, dan otot jantung? Perbedaannya bisa kita lihat di tabel berikut. Yang kedua adalah jaringan saraf. Jaringan saraf berfungsi menghimpun rangsangan dari lingkungan, mengubah rangsangan menjadi impuls atau rangsangan saraf, meneruskan impuls atau rangsangan ke bagian penerimaan yang terorganisasi, menafsirkan impuls atau rangsangan, dan memberikan jawaban atau respon yang tepat ke organ-organ efektor atau organ yang memberikan tanggapan terhadap rangsangan. Jaringan saraf tersusun dari sel saraf atau neuron dan sel penyokong atau neuroglia. Setelah mempelajari tentang jaringan, sekarang kita mengenal sedikit tentang organ pada hewan. Organ merupakan sekumpulan beberapa jenis jaringan yang melakukan fungsi tertentu. Berdasarkan letaknya pada tubuh, organ dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu organ luar dan organ dalam. Contoh organ luar adalah mata, telinga, mulut, hidung, dan kulit. Sedangkan organ dalam contohnya adalah paru-paru, jantung, lambung, usus, dan ginjal. Selanjutnya, gabungan dari beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu disebut sistem organ. Contoh sistem organ adalah sistem gerak, sistem peredaran darah, sistem limfa, sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem ekskresi, sistem hormon atau endokrin, sistem saraf, sistem indera, dan sistem reproduksi. Materi selanjutnya pada bab ini adalah sel punca atau stem cell. Kira-kira apa sel punca itu? Apakah ada yang sudah tahu? Sel punca merupakan sel yang menjadi awal mula dari pertumbuhan sel lain yang menyusun keseluruhan tubuh organisme. Sel punca sudah ada sejak awal kehidupan atau saat embrio. Kemudian akan membentuk sekitar 200 jenis sel yang berbeda pada tubuh. Karakteristik sel punca yaitu 1. Belum berdiferensiasi atau berkembang ke arah khusus, sehingga belum memiliki bentuk dan fungsi yang spesifik atau khusus layaknya sel-sel lain yang menyusun organ tubuh. Kedua, mampu memperbanyak diri yaitu dengan cara bereplikasi untuk menghasilkan sel-sel yang memiliki karakteristik sama dengan sel induknya. Ketiga, dapat berdiferensiasi menjadi lebih dari 1 jenis sel. Hal ini karena sel punca bersifat pluripoten atau multipoten, tergantung jenis sel punca tersebut. Pluripoten adalah kemampuan sel untuk berdiferensiasi menjadi sel tubuh apapun, sedangkan multipoten adalah kemampuan sel untuk berdiferensiasi hanya menjadi beberapa jenis sel yang biasanya berada dalam satu golongan. Sel punca ada 2 jenis, yaitu sel punca embrionik dan sel punca dewasa. Sel punca embrionik adalah sel punca yang didapatkan saat perkembangan individu masih berada dalam tahap embrio. Sedangkan sel punca dewasa adalah sel punca yang ditemukan di antara sel-sel lain yang telah berdiferensiasi dalam suatu jaringan dewasa. Sel punca dipercaya dapat mengatasi penyakit degeneratif seperti stroke, Alzheimer, diabetes mellitus, aterosklerosis, dan infark miokard. Sel-sel abnormal yang tumbuh tidak terkontrol akan menyebabkan benjolan atau pembengkakan yang disebut dengan tumor.
Tumor dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan pertumbuhannya, yaitu tumor ganas dan tumor jinak. Tumor yang bersifat ganas disebut kanker. Kanker ditandai dengan pembelahan sel yang tidak terkendali dan sel-sel tersebut menyerang jaringan lain. Tumor atau kanker bisa disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu faktor keturunan atau genetik, faktor lingkungan, faktor makanan yang mengandung bahan kimia, virus, infeksi, gangguan keseimbangan hormonal, faktor kejiwaan dan emosional, dan radikal bebas. Akhirnya materi tentang jaringan hewan sudah selesai. Mari kita ingat kembali dan rangkum materi tersebut. Jaringan pada hewan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitel berdasarkan bentuknya dibagi menjadi jaringan epitel pipih, kubus, silindris, transisional, dan kelenjar. Jaringan ikat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu jaringan ikat sejati, jaringan ikat cair, dan jaringan ikat penyokong. Jaringan otot ada 3 macam, yaitu otot polos, otot rangka atau lurik, dan otot jantung. Jaringan saraf tersusun dari sel saraf atau neuron dan sel penyokong atau neuroglia. Kumpulan dari jaringan akan membentuk organ, dan kumpulan organ akan membentuk sistem organ. Sel-sel yang menjadi awal mula dari pertumbuhan sel-sel lain disebut dengan sel punca, dan sel-sel abnormal yang tumbuh tidak terkontrol akan membentuk tumor. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir, semoga bermanfaat dan see you next time.